Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Pendengar RRI Kupang yang dirahmati Allah SWT, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dengan salah satu narasumber kita, Ustaz Nasrun AS Sahabu, SSY. Insya Allah kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik berkaitan dengan kesempurnaan puasa kita. Ada hal-hal yang terkadang kita lakukan tapi kita tidak sadar bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang bisa merusak ibadah puasa kita. Sebelum kita bahas, mari kita dengarkan firman Allah SWT berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaumin asa ayyakun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya kebanyakan prasangka adalah dusta. Inna katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian bertajassus, memata-matai orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah kalian menggibahi satu dengan yang lainnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, apakah salah seorang di antara kalian ingin memakan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumuhu, sementara kalian tidak menyukai. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, takutlah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Baik, bagaimana penjelasan ayat ini? Mari kita dengarkan dari Ustadz kita. Silakan Ustadz. Ya. Pendengar RRI Kupang yang kami muliakan, puasa adalah bagian penting dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan. Apalagi bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, semuanya Allah berikan kepada hamba yang senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan berbagai macam kehidupan yang Allah berikan kepada kita, dengan berbagai macam dinamika yang Allah berikan kepada kita, itulah bagian daripada ujian kecil yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terus jangan sampai ibadah yang kita lakukan dalam satu bulan full ini, apalagi sudah masuk pada hari kelima, hari keenam dan seterusnya, jangan sampai ada hal-hal, perkara-perkara yang bisa mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara-perkara yang bisa mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah ghibah. Ghibah ini adalah suatu perkara yang kecil tapi akan mengimbas sesuatu ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang kecil lagi adalah bagaimana kita menipu, berbohong kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita meyakini, kita mengakui bahwa puasa itu hal yang gaib. Puasa itu sesuatu yang dilakukan oleh hamba, hanya hamba sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tetapi jangan sampai dengan ketahuiannya tidak kita dengan tidak
kepedulian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang begitu banyak kita lakukan siang hari, malam hari, ibadah-ibadah yang kita lakukan karena gara-gara kita menghibah, kita menceritakan orang, kita menipu, berbohong kepada orang, sehingga ibadah yang kita lakukan 24 jam ini mengurangi atas perbuatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, lapar kita rasakan, haus kita rasakan, suami istri yang menjadikan halal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun halal haram itu juga diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak boleh melangkahi hal-hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, puasa Ramadan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita 24 jam untuk kita. Jangan sampai karena perbuatan haus dan makan yang tidak bisa kita makan ini, karena gara-gara kita mengabaikan apa yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'im laysa lahu min katsir la tu'ti." Begitu banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang ia dapat hanyalah lapar dan haus yang ia rasakan. Sehingga jangan sampai ibadah yang kita buat ini sia-sia karena tadi Ustaz. Baik, masyaallah. Jadi kam min sha'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas ya. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin, berapa banyak orang sholat malam ya? Sholat malam tidak mendapatkan pahala kecuali begadang. Banyak begadang. Tadi di awal ayat itu Masya Allah menyebutkan ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi oleh kalian kebanyakan prasangka. Itu bagaimana? Prasangka seperti apa? Iya, artinya bahwa prasangka ketika kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita menceritakan aib saudara kita, bahwa prasangka bahwa ini ada sesuatu, padahal apapun yang kita lihat, apapun yang kita simpulkan itu belum tentu benar sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu sudah mengurangi ibadah kita kepada Allah. Prasangka itu bisa melahirkan dosa ghibah ya? Ghibah. Iya. Dari ghibah berawal dari prasangka. Prasangka tadi itu. Berarti maksudnya di sini prasangka buruk ya? Atau prasangka baik? Prasangka baik. Kalau baik pasti Islam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikut adalah berkaitan dengan ibadah puasa ini juga salah satu contoh. Kalau kita ingin mendapatkan nilai ibadah puasa itu bertambah, meninggi ibadah kita, maka kurangilah nonton TikTok. Nah, ini TikTok ini kan benda yang kita anggap tidak sesuatu, tapi menghasilkan mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Kalau menonton TikTok dengan nilai syariat, insya Allah menambahkan ibadah kita. Tapi menonton hal-hal yang di luar dari syariat, insya Allah mengurangi, bukan membatalkan. Berarti ada tanda kutipnya di sini tanda kutipnya. Larangannya ada tanda kutip. Iya, benar. Maksudnya nonton TikTok yang bisa mengurangi nilai puasa. Misalnya ya ada tampilan-tampilan yang sesuatu yang kadang tidak berpakaian, sempurna, kemudian itu bisa mengurangi pandangan. Ya, merusak pandangan, kemudian mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi ini tanda kutip ya para pemirsa, para pendengar. Maksudnya jangan nonton TikTok kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau menyiarkan hal-hal yang baik, insya Allah justru itu yang diharapkan ya. Dan pahala ibadah puasa Ramadan ini bertambah. Mengalir. Masya Allah. Baik. Luar biasa ketika kita bahas tentang ayat tadi, padahal tidak ada kaitannya dengan puasa ya. Tapi memang ketika kita mau saya begini. Kan kita dilarang untuk makan dan minum serta berhubungan suami istri saja. Tapi kok yang dibaca ayat tadi tidak ada kaitannya dengan hal-hal itu? Iya, ayat itu memberikan gambaran kepada kita bahwa antisipasi itu harus ada. Berarti bahwa kita itu tidak boleh hanya menahan lapar dan dahaga. Iya, benar. Banyak pandangan kita tidak terjaga, mata terjaga, telinga terjaga, semua anggota tubuh harus terjaga. Hati kita tidak terjaga begitu ya? Itu juga berbahaya. Kalau pandangan terlihat terus hati tidak koneksi dengan itu sama juga. Itu sama juga. Berarti kalau kita mau puasa, kalau kita mau puasakan kita punya perut, berarti pandangan kita juga harus puasa. Berarti saya ingat ini perkataan Imam Ghazali. Beliau mengatakan, "Idza sumta 'anit ta'ami wasyarab." Kalau kau puasa dari makan dan minum, faliyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Kalau perutmu puasa dari lapar dan dahaga, makan dan minum, maka puasakan telingamu, puasakan pandanganmu, dan puasakan lisanmu. Nah, ini modelnya bagaimana? Nah, kalau lisan itu kan sudah tahu Ustaz, mengucapkan kata-kata yang kotor, menggibah dan sebagainya. Mata ini melihat sesuatu, gambar dan sebagainya kayak TikTok tadi. Telinga ini sering mendengar orang mengucapkan kata-kata, tapi kita duduk terus di situ mendengar. Padahal itu kita perlu menghindari itu.
Nah, itu yang harus antisipasi diri. Nah, ini sebenarnya kita masih berpanjang lebar membahas tentang, karena saya lihat ayat ini luar biasa ini. Benar, luar biasa. Apalagi kita di situ tidak ada menyebutkan puasa, tapi ternyata ada kaitan, ada kaitan luar biasa ya. Dengan sendirinya muncul. Bahwa puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Gitu ya, puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Insya Allah mudah-mudahan ada waktu berikut kita bisa berpos lagi dengan beliau. Sangat luar biasa tema kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi itu betul-betul merasuk ke dalam jiwa kita, sehingga itu menjadi karakter kita. Sesuatu yang merasuk, tertanam kuat dalam hati, itu akan menjadi karakter, dan itu menjadi kebiasaan yang sangat luar biasa. Demikian, saya Abdullah Syahrul Nasrun Sahabu mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.